Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan pertemuan berikut yaitu bab baru yang kebahasaan teks hikayat ya. Yang pertama itu menggunakan konjungsi pada awal cerita. Jadi di cerita hikayat itu atau cerita rakyat itu diawali dengan konjungsi terlebih dahulu. Ada kata maka ya, contohnya. Ada juga sejak zaman dahulu. Terus di sini dia menggunakan kata-kata arkais. Kata-kata arkais ini kata-kata yang kuno ya. Kata-kata yang digunakan pada hikayat. Misal beroleh. Nah, beroleh ini kan dia zaman dulu itu katanya beroleh, sedangkan makna yang kita sekarang itu mendapatkan. Sama aja dengan memperoleh, bukan beroleh ya. Itu kalau dia kata arkais dia beroleh, sedangkan dia dalam artinya yaitu mendapatkan. Titah. Nah, titah di sini dia menggunakan kata arkais ya. Titah ini merupakan kata arkais yang artinya adalah perintah. Ini yang sering digunakan oleh raja-raja, titah baginda seperti ini ya. Berarti perintah itu kata-kata arkais. Makanya kemarin itu sudah dijelaskan ciri dari hikayat. Ada salah satunya yaitu kata arkais, menggunakan kata-kata arkais. 3, menggunakan majas atau gaya bahasa. Ya, di dalam hikayat itu banyak majas dan gaya bahasanya atau gaya bahasa yang disampaikan oleh penulis ya. Gaya bahasa itu apa? Itu adalah gaya penulis ya untuk menyampaikan pesan secara imajinatif. Berarti secara ada kata-kata yang indah, istilahnya unik di dalam kata hikayat tersebut. Nih, majas di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan kan banyak ya, dia ada berapa? Ibu cuma ambil 4 ya. Untuk selanjutnya kalian cari sendiri. Ya, di Google ada, di kamus yang lain juga ada ya. Ini majas perbandingan. Yang pertama ya, majas perbandingan berarti dia membandingkan kan benda satu dengan benda yang lain. 1, personifikasi. Personifikasi dia membandingkan benda mati seolah-olah hidup, dianggapnya hidup. Misal contoh, rumput menari-nari ketika hujan turun. Kan istilahnya kan rumput itu tidak bisa menari seperti manusia. Ya. Dia mengibaratkan bahwa rumput itu bisa menari-nari, bergerak sendiri ya. Ketika hujan turun, rumputnya senang seperti manusia. Kalau hujan turun, senangnya anak-anak itu untuk mandi hujan ya. Terus yang kedua, metafora. Metafora ini objek yang sifatnya sama dengan pesan yang ini disampaikan. Tangan kanan ya. Misal, ini kan hanya katanya saja dimasukkan dalam kalimat ya. Misal, Anita adalah tangan kanan dari direktur di tempat dia bekerja. Nah, itu dia sesuai dengan faktanya ya, objeknya itu ya. Terus 3, asosiasi. Nah, dia menggunakan kata bagaikan seperti ya. Kata kuncinya di sini. Ya. Misalnya Ali dan Ani emang kan kembar tidak selalu ini ya, tidak selalu perempuan semua atau laki-laki semua. Oke, kita ambil yang perempuan semua saja. Ani dan Alisa ya, mempunyai muka yang bagaikan pinang dibelah 2. Berarti dia mirip kan? Tidak ada perbedaannya. Kalau anak kembar perempuan sama perempuan itu kita kalau sepintas sulit untuk membedakannya karena pinang dibelah 2, mereka sama ya. Tapi kalau anak kembar yang laki-laki sama perempuan kita mudah untuk membedakannya ya. Terus yang keempat, hiperbola, berlebihan. Inilah yang hiperbola yang sering digunakan orang itu berlebihan atau istilah zaman sekarang lebay ya. Ini berlebihan ya. Misalnya Anita menangis sampai menangis darah, misalnya yang dikeluarkannya adalah darah. Berarti dia menangis, air matanya itu bukan lagi air mata yang keluar tapi sudah darah ya. Kan berlebihan. Ada apa manusia yang nangisnya sampai mengeluarkan darah? Kan istilahnya seperti itu ya. Terus majas pertentangan. Nah, ini kebalikan dari sebenarnya. Misal 1, litotes, merendahkan diri.
Ibu ambil katanya gubuk kami. Kita tinggal buat kalimatnya. Mampirlah ke gubuk kami. Pada saat kita lihat yang dikatakannya gubuk itu adalah kebalikan dari ucapannya. Dia hanya merendahkan dirinya. Padahal rumahnya bagaikan istana. Kan gitu. 2. Paradoks. Nah ini fakta dengan kebalikannya. Fakta dengan kebalikannya, ini dia paradoksnya. Misalnya pada pesta ulang tahunku, itu kan pasti ramai kan pesta ulang tahun, tapi dia merasakan kesepian. Ya. Walaupun dia berada di tempat keramaian, tapi dia merasakan sepi. Makanya dia ramai dengan kesepian. 3. Antitesis, ya, memadukan kata yang bertentangan dari kata anti, ya. Berarti dia bertentangan. Tua dengan muda, ya. Ini ambil hanya katanya saja, tinggal kalian masukkan dalam perpaduan kalimatnya, ya. Majas sindiran. Ini majas sindiran ini Ibu ambil cuma 3, ya. Yang pertama ironi, kedua sarkasme, yang ketiga sinisme. Istilahnya sini, namanya juga sindiran. Halus, ya. Sedikit kasar, ya. Itu kalau memaknainya. Ironi, dia masih halus nak sindirannya, bertentangan dengan fakta. Misal, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa untuk ditiduri. Atau, rapi sekali tulisanmu seperti ceker ayam. Berarti kan sulit untuk memahami bacaannya. Terus, yang kedua, sarkasme. Nah, sarkasme ini memang kasar nak ya, sindirannya kasar. Misal, kita mau ambilnya sampah masyarakat. Ini katanya, tinggal kalian masukkan di dalam kalimat. Ali adalah sampah masyarakat bagi lingkungannya. Nah, ini kan terlalu kasar kan, sampah masyarakat, ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian sampah itu kan berarti hal yang menjijikkan. Nah ini ditambahnya sampah masyarakat. Ya, jangan mau jadi sampah masyarakat. Ya. 3, sinisme. Nah dia sindirannya secara langsung. Misal ada yang bernyanyi, dia bilang suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Tapi kalau dia balik ke ironi, dia memuji terlebih dahulu, kemudian baru dijatuhkannya. Itu bedanya untuk sinisme dengan ironi. Kalau ironi kan dia masih halus, rapi sekali, ada pujiannya. Tapi kalau sinisme dia langsung, tanpa ada pujian, langsung suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Berarti suaranya memang hancur ya. Itu. Majas penegasan. Nah ini menegaskan kembali. Ibu hanya ambil 2 ya, sedikit-sedikit saja ini. 2, 1 klimaks. Klimaks ini adalah majas penegasan yang menegaskan dari rendah ke tinggi. Anti klimaks dari yang tinggi ke rendah. Misal contoh dari klimaks. Contoh dari klimaks dari rendah ke tinggi. Jangankan 1000, ya. Jangankan 1000, 10.000 dan seterusnya 10.000, 20.000, 30.000 saya akan berikan kepadamu. Atau jangankan sebulan, setahun, sewindu aku akan menunggumu. Nah, itu kan dari rendah ke tinggi. Tapi kalau anti klimaks ya, kalau anti klimaks dia kebalikan dari tinggi ke rendah. Jangankan ya dari tinggi. Jangankan setahun, sebulan, sehari be aku tak galak nunggu kamu. Nah, gitu ya. Itu maksudnya. Ya, inilah pembahasan tentang majas sampai dengan majas penegasan dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.